Miss Artika, kayaknya mereka udah pada semangat nih. Iya dong. Kan udah kita sapa ya Miss ya. Iya. Miss Emi. Miss Artika percaya kalau teman-teman Joy Kids semuanya kabarnya pasti baik. Haleluya, amin. Kabar Miss Emi apa? Puji Tuhan luar biasa dong, Kabar Miss. Miss Artika nggak ditanya. Miss Artika kabarnya gimana sih? Apa pada sedih nggak? Seperti wajahnya dan senyumannya selalu sukacita. Selalu bahagia. Oh iya dong. Karena apa, Miss? Karena Tuhan Yesus ada di sini. Nih, adik-adik juga udah pada semangat belum? Kita Pasti. udah bangkit berdiri ya, Yuk Miss? semuanya bangkit berdiri. Kita mau senangkan Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, dan kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Yuk kita menari buat Tuhan ya. Ayo, Miss. Yeay. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, iya. Sekali lagi dengan semangat ya. Haleluya. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, Mana goyangannya? yeah. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. semuanya joget sama-sama ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi shalalalala, mari goyang sama-sama. Ye. Shalalalala, shalalalala. Lebih goyang nih. Shalalalala, shalalalala. Oh, Mana goyangannya? iya. Sekali lagi shalalalala. Shalalalala, shalalalala. Kiri. Shalalalala, shalalalala. Oh, Joy Kids di sana bisa? iya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. sama-sama joget buat Tuhan Yesus. Ye. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus
hati, Miss. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Sekali lagi ya, teman-teman cuekin pasti bisa. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Dengan kencang ya. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Putar badan. Pinggul Digoyang-goyang. putar badan. Digoyang-goyang. Putar badan. Miss Emi, kita mau dengar dulu tepuk tangan yang kencang dari teman-teman cuekin semuanya. Mau dengar dong? Wah. Lebih lagi, Miss. Lebih lagi. Wih, keren. Udah pada merah belum? Keren. Pasti Miss, keringatnya udah banjir. Udah pada nyucur, Miss. Ini udah banjir belum, Iya, Miss? banjir, Miss. Banjir. Basah. Miss Emi juga bajunya sampai basah, Miss. Iya, nggak punya tisu pula kan Miss? Iya. Oke, adik-adik. Luar Adik-adik biasa. boleh duduk dong. Ya. Kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Mari buat sikap lebih baik lagi buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari adik-adik sambil angkat tanganmu katakan, kami naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami mau tetap percaya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Miss Emi mau dengar suara adik-adik yang paling kencang dengan segenap hati, katakan, Bapa. Kami mau berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat adik-adik kami Tuhan. Yes Tuhan, buat teman-teman kami yang ada di rumah Bapa. Bapa Engkau baik, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar Tuhan, besar setiamu. Di sepanjang hidupku, haleluya, besar setiamu Tuhan, kami tetap percaya, anak-anak kami Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tetap percaya urapan kasih setiamu, haleluya, kasih. Kami mau berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang baik bagi setiap teman-teman kami Tuhan, baik yang ada di rumah, baik dimanapun mereka berada Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati anak-anak yang mau ambil waktu Tuhan untuk Tuhan. Engkau berkati telinga mereka Tuhan Yesus, mereka dengar-dengaran dan mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau hadir bersama anak-anak kami di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya. Kami mau serahkan hidup kami hanya untuk Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Joykit yang ada di rumah dan teman-teman Joykit dimanapun berada. Apa kabarnya semuanya? Pasti kabarnya luar biasa. Harapan Miss Wiwit, kita semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau dengar cerita lagi tentang siapa ya? Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang siapa ya kemarin ya, minggu lalu ya? Lupa Miss Wiwit, ada ingat nggak? Ayo, ada ingat nggak? Ya, minggu lalu kita belajar tentang Esra, di mana menceritakan tentang orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya orang Israel diizinkan oleh Tuhan dikalahkan oleh bangsa lain dan mereka ditawan dan dibuang ke Babel. Nah, minggu ini Miss Wiwit mau mengajak kita semua belajar tentang Nehemia. Siapa itu Nehemia? Ada yang tahu? Nehemia itu pekerjaannya sebagai juru minum. Juru minum itu adalah orang yang membawakan minuman kepada raja. Ketika raja ingin meminum anggur, ingin memakan roti, nah itu dia pekerjaan dari Nehemia. Oke, mesti lanjut ceritanya ya. Nah, awal mula kisah Nehemia ini adalah ketika Nehemia berada di Puri Susan, tiba-tiba datanglah saudaranya, salah satu saudara Nehemia yaitu Hanani. Hanani datang bersama dengan beberapa orang yang masih tersisa di Yerusalem, orang-orang yang terluput daripada tawanan di Babel. Nah, Hanani datang dan Hanani menceritakan kepada Nehemia bagaimana keberadaan mereka saat ini. Mereka sedang dalam masalah yang besar. Mereka hidup di bawah reruntuhan kota Yerusalem, di mana tembok Yerusalem sudah roboh, sudah hancur. Nah, tahu nggak apa fungsi tembok itu? Fungsi tembok itu adalah untuk mengelilingi kota. Fungsi tembok itu untuk melindungi kota supaya kota itu aman. Tetapi karena Yerusalem dikalahkan oleh bangsa lain, maka temboknya sudah hancur dan pintu-pintu gerbangnya juga udah habis terbakar. Jadi mereka tinggal di bawah reruntuhan itu. Mereka hidupnya sangat susah, mengalami kesukaran. Mereka hidupnya tercela. Nah, teman-teman Joykit di rumah,
Ketika Nehemia mendengar akan hal itu, Nehemia menjadi sedih sekali. Hatinya sedih, hatinya susah karena mendengar akan hal itu. Sampai Nehemia berkabung, Nehemia berpuasa, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nehemia meminta ampun kepada Tuhan. Nehemia berdoa meminta ampun atas dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, oleh nenek moyangnya, supaya Tuhan mengampuninya. Nah, teman-teman Joykid, karena Nehemia tadi siapa yang tahu Nehemia tadi? Iya, dia adalah seorang juru minum raja. Jadi pekerjaannya memberikan minum kepada raja. Nah, ketika pada waktu itu Nehemia memberikan minuman kepada raja, yaitu Raja Artasya, dengan muka yang sangat sedih, karena ia merasa sedih setelah mendengar cerita dari keluarganya Hanani. Dia memberikan minum kepada raja dengan muka yang sedih. Lalu raja bertanya, "Hei Nehemia, kenapa mukamu sedih? Tidak pernah-pernahnya kamu bermuka seperti ini." Lalu Nehemia menjawab, "Ya raja, gimanalah aku nggak sedih raja. Keluargaku, bangsaku, kaumku yang ada di Yerusalem, mereka hidup dalam kesusahan besar." Nah, barulah Nehemia menceritakan kejadian kepada raja. Akhirnya raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, untuk kembali membangun Yerusalem. Nah, setelah Nehemia diizinkan oleh Raja Artasya kembali ke Yerusalem, Nehemia memanggil semua orang-orang yang ada dan mereka kembali mulai membangun tembok Yerusalem. Hingga pada akhirnya tembok itu terbangun dengan selesai. Bukan hanya di situ saja. Ketika tembok Yerusalem sudah terbangun, maka tatanan kota itu kembali ditata kembali. Sehingga penduduk-penduduk yang ada didata kembali, mereka kembali menjadi utuh. Dan orang-orang yang dulunya itu mereka tertawan oleh Babel, itu juga kembali ke Yerusalem. Nah, sehingga Yerusalem, bangsa Israel kembali menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat. Karena apa? Karena orang-orang Yerusalem kembali berbalik kepada Tuhan. Setelah Nehemia ke sana, Nehemia mengajak semua orang-orang kembali berbalik kepada Tuhan. Mereka berdoa kembali, berpuasa, meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa yang sudah mereka lakukan selama ini. Ketika mereka nggak taat, mereka menyakiti hati Tuhan, mereka kembali berdoa, meminta ampun dan kembali berbalik kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel kembali pulih, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang besar. Karena apa? Karena bangsa ini taat kepada Tuhan. Nah, teman-teman Joykid di rumah, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Ayo, apa kira-kira ya? Ya, Miss Wiwit kasih sedikit kisi-kisi ya. Nah, dari kisah Nehemia ini kita mau sama-sama belajar untuk kita kembali berbalik kepada Tuhan. Di masa-masa sekarang kan ini pandemi nggak selesai-selesai. Nggak tahu ini kok nggak selesai-selesai udah lama. Sampai rasanya bosan ya, Miss Wit juga kadang bosan. Nggak bisa jalan-jalan, beribadah pun nggak bisa, masih belum bisa ke gereja. Ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang belum. Nggak enak beribadah kalau online, hanya di rumah sama ditemani adik, ditemani abang, temani kakak. Jadi kayaknya aduh nggak seru, males. Nah, karena situasi yang membuat kita semuanya serba nggak ada teman kayaknya, jadi membuat malas. Kadang-kadang ada rasa bosan. Ayo, siapa yang udah mulai bosan sekolah minggu? Ayo, ada nggak? Nah, kalau sudah mulai bosan sekolah minggu, sudah mulai bosan mentaati firman Tuhan, sudah mulai bosan menghayat ayat hafalan, ingat, Israel tidak taat kepada Tuhan, Israel tidak taat kepada Allah dan menyakiti hati Tuhan, akhirnya mengalami kehancuran. Tetapi ketika ia berbalik kepada Tuhan, maka Israel kembali dipulihkan. Nah, kita juga harus gitu ya, bangun kembali semangat kita seperti Nehemia membangun kembali tembok
Yerusalem. Kalau tembok Yerusalem itu melindungi kota Israel, kalau firman Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Kalau yang udah mulai bosan, mulai males ikut sekolah minggu, mulai males ngapalin ayat hafalan, udah mulai males, pokoknya semuanya males, itu diibaratkan seperti tembok Yerusalem yang runtuh. Tapi Miss Wiwit saat ini mengajak teman-teman Joykid semua di rumah untuk kita sama-sama kembali membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Kita membangun kembali tembok kita. Tembok kita yaitu adalah firman Tuhan. Kita semangat sekolah minggu, semangat menghafal ayat, semangat memuji Tuhan. Percayalah, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Apapun keadaan kita, kita akan tetap sukacita, tetap semangat. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Oke teman-teman Joykid di rumah, semua siap ya? Ingat ya, mari kita kembali beribadah kepada Tuhan. Yang sudah bosan, semangat lagi kita bangun lagi semangat kita. Yang udah lama gak ngapalin ayat firman Tuhan, kembali ayo kita hafalin ayat firman Tuhan. Yang udah lama gak suka muji Tuhan karena bosan, karena sendiri gak seru, kita semangat lagi, oke? Karena Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita, teman-teman Joykid semua di rumah, Miss Wiwit di sini, untuk kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Yaitu mentaati firman Tuhan, rajin beribadah, memuji Tuhan, dan berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhannya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelumnya kita akan berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Mari bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami kembali membangun semangat yang baru dalam hidup kami, di dalam kami mengiring akan Tuhan. Biarlah Tuhan terus senantiasa menjadi sahabat dalam kehidupan kami, apapun keberadaan kami, sehingga kami tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kehidupan kami ya Tuhan, biarlah setiap kami benar-benar memiliki hati yang mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu saat pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih ada satu lagi ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Nehemia 1 ayat yang ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu yang ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia 1 ayat 9. Teman-teman Joykid boleh menghafalkannya, boleh dikasih lirik lagu, atau boleh dikreasi sebagaimana teman-teman Joykid bisa. Oke? Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebenarnya itu kita lebih dari orang-orang yang oleh mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Dadah. Terima kasih. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka
kirim ayat hafalan di minggu. Keren-keren ya Miss ya. Good Adik-adik job. juga jangan mau ketinggalan Yes. dong teman-teman yang ada di rumah. Benar. Bahkan Jangan nih, pada mau kelewatan. Miss Amy. Bahkan Oh. nih, kalau ada teman-teman di luar Joy Kids juga yang mau kirim video boleh. Dan itu nanti akan kita tayangkan seperti teman-teman kita yang tadi. Jadi semuanya yuk lomba-lomba, kasih yang terbaik, buat video sebagus mungkin, sebaik mungkin dan dikirimkan ke nomor yang sudah tertera ya. ke nomor yang Biar ada di kalian beritanya, videonya ter-up-to-date selalu. Good. Dan juga nih Miss Amy, kita mau ingatkan buat teman-teman Joy Kids, bahkan semua teman-teman saudara kita dimanapun berada yang sudah nonton video kita ini, Iya, jangan Miss. lupa video kita ini di like, Subscribe. share sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Orang-orang semua bisa lihat Mengenal dan bisa Tuhan. diberkati. Amin. Yes, iya itu dia. Miss Artika, Ah. kita habis ini mau ngapain lagi sih Miss? Yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu Ya, Miss? kita mau kasih yang terbaik dong Miss Amy buat Tuhan Yesus. Memberi yang terbaik. Betul, melalui persembahan kita, bisa juga perpuluhan kita kasih. Banyak cara ya Miss ya. Yes, banyak caranya. Tapi Apa itu Miss? seperti biasa salah satunya itu kita bisa kasih dengan cara non tunai, Miss Amy. Dengan non tunai atau dengan adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papa dititipin saat ke gereja. Yes, benar. Jadi kalau yang non tunai itu ada yang punya saldo di ATM Oh, bisa banyak ditransfer. Pakai scan kode QR. Yes, pakai benar. OVO Miss. Iya, saku kuling aja. Bukan Nah, promo jadi ya Miss. Yang dia mau kasih uangnya dalam amplop juga bisa diantar ke Bisa. gereja Miss Amy. Gereja Sendiri siap ya, Miss, terbuka seperti itu ya. Jadi adik-adik Joy Kids meskipun ibadah online nggak menutup kemungkinan untuk kita tetap bisa kasih persembahan buat Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau semuanya tundukkan kepalanya, Amin. ambil posisi yang baik, sikapnya yang bagus supaya kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa menaikkan setiap seruan kita kepada Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami anak-anak-Mu sudah datang memuji, memuliakan Tuhan, menari, berlompat, bergelori bagi Tuhan. Dan kami juga sudah diberkati lewat firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya ibadah kami, pujian penyembahan yang kami naikkan semua sampai kepada Tuhan. Engkau tersenyum melihat kami dan Engkau dimuliakan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terus Engkau memberkati setiap anak-anak Joy Kids, bahkan teman-teman kami yang lainnya, saudara kami semuanya dimanapun mereka berada. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat mereka, diberkati mereka secara kesehatan, kekuatan Tuhan tambah-tambahkan, bahkan kepintaran, pengetahuan Tuhan tambah-tambahkan jadi milik mereka. Bahkan anak-anak kami yang masih dalam mengikuti ujian juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terus berdoa buat pekerjaan papa mama kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan papa mama kami. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kami percaya, kami kemanapun melangkah, pemeliharaan Tuhan ada bagi kami. Dijauhkan kami dari segala virus, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Ingatkan kami untuk menjaga diri kami juga, untuk menjaga kesehatan kami, dan kami mematuhi setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kasih-Mu, biar cinta-Mu terus mengalir buat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Miss Artika, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyikan apa nih Miss? Lagu emas kita, kita. Yes. Masih ingat gak? Yes, semua ya, sama-sama kita nyanyikan lagu ayat emas kita. Yes, kuy. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang